Oke, assalamualaikum. Hari ini saya mau buat video masak-masak lagi. Tapi video ini memang agak panjang sedikit lah, so saya harap kamu orang tidak bosan. Dan jomlah tengok saya sediakan bahan-bahan yang untuk saya masak. Oke, inilah bahan-bahan yang saya gunakan. Dan saya sudah kasih bersih dan saya sudah cuci. Ada 5 biji bawang putih, bawang merah 1 biji, dan juga cili padi yang saya belum haluskan. Itu di belakang nanti saya akan haluskan dan campur dengan limau untuk buat sasahan dia ataupun lada dia. Oke, ini limau dia saya sudah cuci juga. Oke. Dan bahan-bahan yang saya haluskan ialah ketumbar, halia, bawang merah, bawang putih. Tapi bawang putih dia saya kasih lebih lah, dalam 6-7 ulas macam tuh. Dan bahan-bahan yang lainnya ialah sedikit irisan daun sup, dan cili besar warna merah dan cili besar warna hijau, dan juga 2 ulas bawang putih dan 1 ulas bawang merah yang saya sudah iriskan untuk saya goreng bihun nanti. Oke, itu aja. Oke, ini jenis mie yang saya gunakan. Kira mie basah lah. Dan saya kasih terjun lagi dalam air, jadi bedouble lah dia punya mie basah. Nah, ini enggak, sebenarnya saya kasih rebus lagi untuk hilangkan dia punya kanji-kanji yang ada pada mie itu. Kurangkan lah. Oke, ini air sudah mendidih tahu. Tapi saya slowkan dia punya api sebab saya mau kasih masuk ke mie kan, saya takut terkena tangan saya. Nah, pasal-pasal saya punya tangan pun kena rebus juga. Itulah saya kasih slow dia punya api. Oke, saya rebus dia dalam 2 bungkus macam itu sekali. Dan kalau rebus mie ini, kalau boleh letak minyak sedikit lah supaya dia tidak melekat nanti. Memudahkan kita punya kerja-kerja memasak. Cewa. Kerja-kerja memasak konon. Nah, nih saya tambahkan minyak sedikit. Oke, kalau dia sudah tidak melekat-lekat lagi, bolehlah toskan dan angkat. Letak dalam tangki, bukan tangki, besen. Letak dalam tangki pula. Oke, letak dalam besen nih. Kita toskan dia semua. Jangan bagi dia terlampau kembang sebab nanti mau goreng lagi balik kan. Oke, ini yang tahap kedua nih, saya kasih masuk lagi mie dalam 2 bungkus juga macam tuh, tapi saya tidak tambah minyak sebab sudah tadi pertama saya ada tambah minyak sudah kan. Lagipun minyak dia masih banyak juga tuh, dia bukan juga pergi melekat betul pergi di mie tuh kan, dia hanya just kasih pecah-pecah saya tuh mie supaya dia tidak lekat. Oke, rebus macam biasalah sampai dia tidak melekat lagi. Oke, kalau sudah bentuk macam ni bolehlah angkat. Jangan biarkan terlampau lama, nanti dia terlampau kembang, tidak bagus juga kan, sebab mau masak lagi balik. Oke, angkat dan letakkan di tempat yang sama macam biasa. Yang tadi saya bilang tangki itu, tahu-tahu besen juga. Angkat tangki. Oke, ini bahan-bahan dia ialah garam, gula, dan sedikit perasa. Saya suka kalau saya goreng mie, saya gaul memang time mie ini masih panas-panas, masih basah-basah macam ni. Jadi kalau saya goreng nanti tidak payah lagi saya letak garam kan, sebab saya sudah letak dalam sini. Jadi saya hanya kerja 1 kali, saya nanti tinggal kasih goreng dia, kasih kering. Saya letak nanti dengan kicap sekali lah. Jadi kalau time masak tu tidak payah lagi letak apa-apa, cuma tumis bawang saja campur. Oke, saya menggunakan kicap yang jenis macam ni lah. Dia memang jenis manis juga, tapi saya kasih tambah sedikit lagi gula sebab orang yang minta saya masak ni dia suka mie goreng yang manis-manis sikit. Jadi saya ni masak pun memang ikut cita rasa orang lah. Sebab orang yang mau makan. Jadi saya masak macam ni lah. Oke, ini air yang saya sudah ganti dan saya sudah kasih mendidih.
dan saya letakkan minyak lagi macam biasa. Di sini saya mau rebus bihun lah. Nah, ini jenis bihun dia. Kita rebus dia macam biasa lah, dan saya rebuskan bihun ini dalam 2 bungkus macam tuh. Tapi hanya sekali rebus ya lah, tidak 2 kali macam mie kuning tadi. Ini pun cukup banyak soalnya kalau dia kembang. Oke, kita rebus dia macam biasa sampai dia tidak berketul. Lepas itu boleh angkat. Nah, kita angkat dia dan toskan, letak dalam besen. Macam biasa juga. Untuk yang macam bahan pertama tadi itu mie kuning, cuma beza dia kicap lah, sebab saya guna kicap Sabah di sini. Oke, letak gula dengan perasa sedikit. Gaul dia. Di sini saya belum letak garam. Saya letak garam sedikit-sedikit ya di belakang nanti. Sebab untuk kicap Sabah dia agak masin sedikit. Nah, ini dia. Ini kicap dia yang saya gunakan. Kenapa saya gunakan kicap jenis ini? Sebab saya mau warna dia agak hitam terang sedikit lah. Kalau yang guna kicap tadi itu dia tidak berapa hitam, sebab dia jenis kicap yang cair. Kalau yang ini dia agak pekat sedikit, jadi tengok warna dia pun boleh nampakkan nih, warna dia agak terang-terang, dia punya hitam tuh. Hitam kah coklat? Begitulah macam warna mie goreng lah bahkan. Nah, oke, kita gaul dia macam biasa lah. Oke, ini telur yang saya sudah goreng-goreng dan saya sudah kasih hancur-hancur untuk tabur di atas mie dia nanti. Dan saya masukkan bekas minyak yang saya goreng telur tadi. Saya goreng tuh bawang putih dan sedikit rempah yang saya sudah kasih halus tadi, ataupun bawang yang saya sudah kasih halus untuk saya tumis sayur toge. Nah, di sini memang saya tidak guna sayur lain-lain sebab saya punya bos dia tidak berapa suka sayur lain-lain, dia cuma suka sayur toge. Dan saya masak ikut cita rasa dia lah. Kalau saya masak nanti ikut cita rasa saya, nanti dia tidak makan, sayang lagi kan, membazir. Nah, itu satu hal lagi. Jadi apa yang dia request, itulah yang saya masak. Ya, jadi kalau kamu orang tengok bahan-bahan dia kurang ataupun tidak sayur hijau, itu bukan sebab saya tidak mau campur, tapi memang dia tidak makan. Nah, jadi saya masak ikut apa yang dia mau makan lah. Oke, di sini bahan-bahan yang saya kasih masuk cuma bahan perasa dia lah, cuma lagi cukup rasa dan juga lada hitam. Oke, kita gaul lagi sampai dia sebati. Dan tidak perlu kasih masak betul nih sayur toge. Tapi kalau kita makan tuh mie kan dia ada crunchy. Jadi kita cuma kasih masak separuh masak saja. Dan memang saya kalau goreng mie saya kasih asing-asing tuh dia punya bahan untuk campur dekat mie tuh. Nah, supaya dia nampak lagi macam warna dia. Oke, di sini saya menggunakan kuali yang sama. Nah, saya cuma tambahkan minyak dan juga bila minyak sudah panas, kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihalus. Tuh, yang bumbu tadi itu, bawang-bawang, maci-maci bawang, adik-adik bawang. Nah, kita kasih masuklah dalam sana. Biar dia berperang dalam kuali. Oke, kita gaul dia. Kita tumis sampai dia wangi. Ini saya kasih tambah sedikit ikan cili besar warna merah dan hijau. Ini pun sedikit saya letak sebab nanti tanpa banyak kepedasan pula tuh si bos tidak boleh makan. Jadi letak semua pun sedikit-sedikit sebab takut juga nanti banyak-banyak dia tidak dapat makan, susah lagi kan. Oke, macam biasalah kasih masuk tumis yang sudah saya campur dengan kicap tadi. Jadi tinggal tumis-tumis dia sampai dia kering. Nah, boleh angkat. Ini tidak payah lagi meletak apa-apa kan, sebab sudah semua bahan-bahan kena letak. Tinggal kita kasih gaul aja tuh dia punya bawang yang ditumis tadi. Ini tahap menggaul nih memang saya sudah tidak larat sudah di sini nih. Terpaksa saya minta tolong dengan suami saya yang rakam. Padahal dia time ini dia ada kerja juga, tapi saya bilang boleh tolong untuk pegang saya punya telepon nih. Satu saya tidak dapat rakam nih sambil gaul nih. Dia pun baik hati, dia pun datanglah bantu saya. Oke, nih media.
ayam yang saya sudah potong dan juga saya sudah cuci bersih, dan saya menggunakan lada hitam dan juga serbuk kunyit dan juga Maggi cukup rasa untuk dia punya bahan-bahan perap. Tidak ada guna letak tepung atau bahan-bahan lain, cuma ini sajalah sebab saya masak ikut permintaan saya punya bos. Jadi apa yang dia suruh itulah yang saya buatkan. Nanti kalau saya buat ikut resepi saya, dia tidak makan, sayang lagi, itu mubazir kan. Jadi masak ikut cita rasa saya punya bos lah. Jadi saya harap kamu orang tidak kecam kalau kurang dia punya bahan-bahan, oke? Dan juga saya mau minta maaf kalau video ini agak panjang sedikit dia punya durasi. Sekali-sekala lah, bahkan saya buat video panjang-panjang, lalu saya buat video pendek sih ya. Jadi hari ini saya mau spend kamu orang saya punya video panjang-panjang dia punya durasi. So saya harap kamu tidak bosan lah tengok. Lada yang saya sudah haluskan, dan juga 5 biji bawang putih, 1 biji bawang merah. Itu je lah bahan-bahan dia. Dan saya perahkan air limau untuk gaul dengan lada tuh, bagi campur dia. Oke, kita sekarang boleh kasih asing dia punya biji dan gaulkan dengan cili padi yang sudah kita haluskan tuh. Oke, kita campak-campak macam ni je. Tidak payah mau pusing-pusing lagi mau buat ini buat itu kan. Apa yang paling mudah kena buat itulah yang kita buat. Tidak payah mau pusing-pusing. Sebab apa? Sebab di sini saya masak pun sendiri-sendiri. Jadi apa yang paling cepat itulah yang saya buat. Tidak mau sudah yang mau lama-lama. Penat sudah saya satu orang. Nah, di sini saya tambahkan gula sedikit lah supaya tidak terlampau pedas. Dan tambahkan sedikit air suam supaya dia punya rasa tidak terlampau masam dan tidak terlampau manis. Oh, itu ada saya letak sudah garam dan juga perasa tahu. Dan juga saya tambah 2 sudu makan minyak panas. Oke, bagi dia punya. Oke, lada pun sudah siap dan boleh letakkan dalam bekas yang ada penutup supaya senanglah kalau mau makan tinggal kasih buka saja. Kalau tidak makan boleh tutup balik dan letak dekat peti ais biar tahan lama nih. Ini lada mie. Oke, ini tahap yang dinanti-nantikan.
yaitu pasti campur-campur bahan-bahan yang sudah saya kasih asing-asing. Kasihan dia. Orang mie goreng tercampur-campur, saya mie goreng terasing-asing. Sedih mie goreng saya. Tapi walau macam mana pun rasa dia tetap kau punya. Kalau ndak kau ndak lah tuh si punya bos pergi order kan. Kau lah tuh, sebab itulah dia order terlalu. Ini bukan kali pertama tahu saya masak. Ini dah berkali-kali. Tapi hari itu dia request mau minta masak mie goreng, tapi saya tidak larat sebab hari itu kan bulan puasa. Ah, lagipun lain juga kalau mau masak siang-siang hari di bulan puasa ini kan. Oke, lagipun dia pun cakap ya dia paham juga. Jadi dia tunggu lepas puasa dan hari raya teruslah dia request nih. Nah, lama sudah dia mau makan nih mie goreng. Banyak juga mie goreng dekat luar sana. Tapi mungkin mie goreng pelik saya nih itu juga yang dia suka. Sebab mungkin apa? Sebab saya masak nih walau macam mana pun orang bilang saya bukan harap yang macam kena kasih gaji lebih apa tidak, tapi saya masak ikhlas. Mungkin dengan keikhlasan itulah yang membuat masakan kita jadi sedap. Oke, di sini saya ada goreng telur juga, dan juga macam biasalah ayam goreng saya. Oke, saya kasih hidangkan dalam satu bekas, tapi berpisah-pisah. Oke, alhamdulillah dan akhirnya siap pun saya punya masakan. Dan itu je lah video saya hari ini. Assalamualaikum, bye bye.